Surabaya, kota pelabuhan yang tak pernah tidur, menyimpan 1000 kisah di lorong-lorong sempitnya. Dari kawasan Kalimas, lahirlah seorang lelaki bernama Gomloh. Bukan nama di kartu identitas, tapi nama panggilan yang melegenda di kalangan anak jalanan dan seniman alternatif. Gomloh tumbuh di tengah hiruk-pikuk kota, di mana suara peluit kereta dan deru motor menjadi latar belakang hidupnya. Ia bukan anak dari keluarga seniman, melainkan anak biasa dari keluarga sederhana. Sejak kecil, Gomloh sudah terbiasa melihat kehidupan keras. Ayahnya seorang buruh pelabuhan, ibunya penjual nasi pecel di pinggir jalan. Musik datang bukan dari guru, tapi dari radio tua dan suara pengamen yang sering mampir di warung ibunya. Ia menyimpan impian untuk bisa bicara pada dunia, tapi dengan caranya sendiri. Di usia belasan, ia mulai belajar gitar dari pengamen yang sering mangkal di depan pasar. Gomloh bukan remaja biasa, ia lebih suka duduk di pinggir rel kereta dengan gitar bekasnya daripada nongkrong di kafe. Ia menulis lagu-lagu tentang hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang, tentang tukang parkir yang dituduh maling, tentang bocah SD yang harus bantu orang tuanya jualan di malam hari. Lirik-liriknya jujur, tajam, dan tak jarang membuat orang terdiam setelah tertawa. Gaya berpakaiannya pun mencolok, jaket oranye ala petugas parkir, kaos oblong kusam, dan topi merah yang sudah pudar warnanya. Di pundaknya selalu tergantung gitar akustik dengan stiker-stiker penuh pesan. Banyak yang mengira ia hanya pengamen biasa, tapi mereka yang berhenti untuk mendengar pasti tahu, Gomloh bukan sekadar penghibur. Ia adalah cermin bagi kota yang lupa caranya bercermin. Suatu hari, videonya saat menyanyikan lagu berjudul, Anak Kolong Surabaya, viral di media sosial. Dalam lagu itu, Gomloh menggambarkan kehidupan anak-anak kecil yang tidur di bawah jembatan, tapi tetap bisa tersenyum. Lagu itu menusuk hati netizen. Banyak yang mulai mencari tahu siapa sebenarnya Gomloh. Tapi bagi warga Surabaya, dia sudah lama menjadi legenda, seseorang yang menyuarakan apa yang tak sempat diucapkan orang-orang kecil. Gomloh lahir di sebuah gang sempit di daerah Tambak Sari, Surabaya. Nama aslinya adalah Sugeng Riyadi, anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya buruh pelabuhan, ibunya buruh cuci dari rumah ke rumah. Sejak kecil, Gomloh sudah terbiasa tidur di atas tikar lusuh yang digelar di lantai semen. Ia belajar dari kerasnya hidup sebelum mengenal makna sekolah. Di antara aroma bawang goreng dari warung tetangga dan suara klakson becak, Gomloh tumbuh menjadi anak yang pendiam, tapi matanya tajam mengamati sekeliling. Ketika usianya menginjak 8 tahun, Gomloh harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar seragam baru. Ia tidak pernah protes. Setiap pagi ia tetap bangun sebelum matahari terbit, membantu ibunya mencuci pakaian di selokan belakang rumah. Tangannya yang kecil mulai kasar sejak usia itu. Ia lalu mencari botol bekas di pinggir jalan, berbekal karung goni dan harapan bahwa hari ini bisa membawa pulang 1000 rupiah. Ia belajar menghargai uang bukan dari pelajaran ekonomi, tapi dari rasa lapar yang mendera. Gomloh muda juga sering duduk di pelataran masjid kampung hanya untuk mendengar suara azan dan pengajian. Meskipun bajunya kumal, ia selalu menyimak. Ia tertarik bukan hanya pada agama, tapi juga pada cerita-cerita hikmah yang dibacakan ustaz. Dari situ ia mulai berbicara sendiri dalam hati, kalau hidup ini ujian, maka aku harus belajar mengerjakannya, meski tak ada guru. Kata-kata itu jadi semacam moto hidupnya di kemudian hari. Di jalanan yang tak mengenal ampun, kalimat itu jadi tameng batinnya. Suatu hari, Gomloh bertemu seorang pengamen tua bernama Pak Watik. Pria itu memiliki gitar berlubang dan suara parau, tapi caranya menyanyikan lagu Kusplus membuat Gomloh terpukau. Sejak saat itu, Gomloh ikut duduk setiap sore di bawah pohon trembesi dekat stasiun, menyimak dan kemudian ikut memetik dawai gitar. Pak Watik memberinya julukan, Gomloh, plesetan dari, gemblung, dan gombloh, karena rambutnya acak-acakan dan gaya bicaranya seenaknya. Julukan itu melekat hingga ia dikenal oleh banyak orang di seantero Surabaya. Malam pertama Gomloh bernyanyi sendiri, ia hanya dapat 500 rupiah dan 1 bungkus nasi sisa. Tapi ia pulang dengan senyum lebar, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai tanpa harus meminta-minta. Dunia jalanan mulai menerima dirinya bukan sebagai beban, melainkan bagian dari ritmenya. Ia bukan lagi Sugeng Riyadi si anak miskin, tapi Gomloh si penyanyi jalanan yang menyuarakan keresahan dengan nada-nada jujur. Sejak saat itu, hidupnya tidak pernah lepas dari musik, meski ia tak tahu cara membaca not balok.
Gomloh mulai membangun reputasi sebagai pengamen jalanan yang berbeda. Ia tidak hanya menyanyi lagu-lagu pop sembarangan, tetapi menciptakan lagu sendiri dari pengamatan terhadap kehidupan di sekelilingnya. Ia menulis tentang tukang becak yang kehilangan pelanggan, tentang ibu-ibu yang menjual pisang goreng di pinggir jalan, atau tentang anak-anak yang berlari di bawah hujan sambil tertawa. Lagu-lagunya sederhana, tapi menusuk hati. Ia menulis lirik di potongan kardus bekas, dan memetik gitarnya sambil duduk di trotoar depan gedung Siola atau Taman Apsari. Banyak orang mengira Gomloh orang gila karena sering tertawa sendiri atau berbicara dengan tiang listrik. Padahal itu cara dia menghibur diri saat sepi tak ada penonton. Ia berkata, kadang tiang listrik lebih jujur dari manusia. Mereka diam tapi selalu ada. Kata-katanya aneh, tapi penuh makna. Ia adalah filsuf jalanan yang tidak punya gelar, tapi punya keberanian menertawakan kenyataan. Ia tak butuh validasi dari siapapun, karena panggungnya adalah jalan, dan penontonnya siapa saja yang bersedia berhenti sejenak dari kesibukan. Di balik wajahnya yang dekil dan jenggot acak-acakan, Gomloh menyimpan hati yang lembut. Ia tidak pernah membiarkan teman sejalanannya kelaparan. Jika dapat uang lebih, ia belikan nasi bungkus untuk dibagi dua. Kadang ia rela tidak makan, asal temannya kenyang. Banyak pengamen lain yang merasa terlindungi jika bersama Gomloh. Ia jarang marah, tapi kalau melihat preman memalak tukang parkir atau pemulung kecil, ia bisa berdiri menghadang sambil berkata, "Jangan sampai aku nyanyi buat rohmu yang mati karena serakah." Kalimatnya tidak kasar, tapi membuat orang mundur. Gomloh bukan hanya sekadar mengamen di trotoar. Ia menjadi penanda moral diam-diam di tengah kota yang makin bising. Para pedagang kaki lima mengenalnya, bahkan beberapa tukang ojek menyisihkan rokok untuknya. Ia tidak punya KTP, tidak punya rekening, tapi namanya dikenal oleh orang-orang kecil yang justru menjadi denyut nadi Surabaya. Ia seperti hantu yang baik hati, tak punya tempat, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Di benak banyak orang, Gomloh adalah semacam legenda hidup yang tak bisa ditulis di surat kabar, tapi hidup di cerita-cerita warung kopi. Satu malam, Gomloh pernah diundang oleh mahasiswa Fakultas Sastra untuk mengisi acara musik jalanan di kampus. Ia datang dengan celana sobek, baju kaos bertuliskan, "Aku wes orang duwe, aku sudah tidak punya apa-apa," dan sandal jepit yang hanya satu masih utuh. Tapi saat ia mulai bernyanyi, seluruh hadirin terdiam. Suaranya mungkin serak, tapi isi lagunya seperti cermin yang memperlihatkan wajah kita sendiri. Banyak mahasiswa yang menangis malam itu. Mereka tidak tahu harus menyumbang berapa, karena apa yang diberikan Gomloh tidak bisa dibayar dengan uang. Setelah penampilannya di acara kampus itu, kabar tentang Gomloh perlahan menyebar di kalangan anak muda. Beberapa mahasiswa seni mencoba mengundangnya kembali, tapi ia selalu menolak secara halus. "Aku cuma nyanyi buat angin dan orang lapar. Kalau kalian kenyang, ya cukup dengerin dari jauh aja," begitu jawabnya. Ia tidak mencari panggung besar, tidak ingin tepuk tangan. Gomloh justru takut disanjung. Baginya, sanjungan adalah awal dari kehancuran, karena manusia bisa lupa dari mana ia datang saat terlalu sering dipuja. Gomloh lebih memilih kembali ke tempat asalnya, trotoar, rel kereta, emperan toko yang tutup. Ia merasa lebih hidup di tengah suara klakson, gerobak bakso, dan canda anak-anak kampung. Ia sering berkata, "Kalau kau ingin tahu isi hatiku, jangan ajak aku ke kafe. Ajak aku duduk di pinggir jalan sambil lihat orang lewat." Banyak yang tak mengerti ucapannya, tapi mereka merasakan ketulusan dari setiap kata yang ia ucapkan. Gomloh tidak belajar filsafat dari buku, tapi dari luka, debu, dan waktu. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur Surabaya, Gomloh berteduh di bawah atap warung pecel lele dekat jembatan Petekan. Seorang pria setengah baya menghampirinya, mengenakan jas hujan, membawa kamera. Ia seorang jurnalis lokal yang selama ini mendengar cerita tentang Gomloh. "Mas, boleh saya wawancara?" tanyanya sopan. Gomloh menatapnya sebentar, lalu menjawab, "Kalau kamu pengen tahu tentang aku, simak aja cara aku makan sambal sambil mikir." Itu lebih jujur dari semua kata-kata. Wartawan itu tak jadi menulis, tapi akhirnya ikut duduk dan makan bersamanya. Malam itu, mereka bicara panjang. Gomloh menceritakan bagaimana dulu ia pernah dipenjara karena difitnah mencuri motor, padahal ia hanya kebetulan tidur di dekatnya. Polisi saat itu tak peduli. Ia digebuki, ditahan seminggu, lalu dibebaskan begitu saja. "Waktu itu aku kira hidupku selesai.
Tapi ternyata aku malah tambah ngerti, hukum bisa dipakai buat nutup mulut orang miskin. Dari pengalaman pahit itu, Gomlo belajar bahwa keadilan bukan milik semua orang. Ia tak dendam, hanya jadi makin kuat menghadapi dunia. Keesokan harinya, wartawan itu menulis artikel berjudul, Filosof Trotoar dari Kota Pahlawan. Artikel itu viral di media lokal. Banyak yang mulai mencari sosok Gomlo, ingin melihat langsung seperti apa ia sebenarnya. Tapi Gomlo sulit ditemukan. Ia seperti asap dupa, hadir sebentar, lalu hilang tertiup angin. Ia tidak suka keramaian yang dibuat-buat. Ketika seseorang menemuinya dan menyebut dirinya, inspirasi, Gomlo hanya tertawa. Aku ini pecundang, Le. Cuma bisa nyanyi biar gak gila. Kalau kalian anggap aku guru, kalian sedang hilang arah. Setelah artikel itu tersebar, beberapa komunitas sosial mulai datang ke lokasi-lokasi tempat Gomlo biasa mangkal. Ada yang membawa nasi bungkus, pakaian, bahkan menawarkan tempat tinggal. Tapi Gomlo selalu menolak dengan cara yang santun. Terima kasih, tapi aku belum ingin berhenti jadi angin, katanya pada seorang relawan muda yang datang membawa selimut. Ia tidak menolak karena sombong, tapi karena tahu bahwa jika ia tinggal di tempat nyaman, nyawanya akan pelan-pelan hilang. Ia hidup dari kerasnya jalanan, dan itu yang membuat nyanyian serta kata-katanya tetap jujur. Suatu malam, Gomlo duduk di depan toko tua dekat Balai Pemuda. Ia menyanyikan lagu berjudul, Lintang Siji, Bintang Satu, lagu ciptaannya sendiri tentang seorang anak kecil yang ditinggal ibunya di terminal. Lagu itu seperti magnet, orang-orang yang lewat berhenti. Seorang ibu menangis sambil menggenggam tangan anaknya. Seorang sopir ojek menyisihkan uang ribuan ke dalam kaleng bekas yang ia letakkan di dekat kaki. Tapi Gomlo tak memperhatikan uang itu. Ia hanya menatap ke atas, ke langit Surabaya yang berawan. Ia berkata pelan, kadang bintang gak perlu kelihatan, tapi kita tetap tahu dia ada. Gomlo punya kebiasaan aneh, setiap malam Jumat, ia berjalan sendirian ke arah pesisir Kenjeran, duduk menghadap laut, dan menyanyikan satu lagu sambil menancapkan dupa di pasir. Ia tidak pernah menjelaskan ritual itu pada siapapun. Ketika ditanya, ia hanya berkata, itu buat teman-teman yang sudah pergi. Biar mereka tahu, masih ada yang ingat. Di sanalah, ia merenung, mengingat kawan-kawan pengamen yang meninggal karena sakit, overdosis, atau hilang ditelan sistem. Bagi Gomlo, nyanyian bukan hanya hiburan, tapi ziarah sunyi bagi jiwa-jiwa yang tak pernah dicatat sejarah. Meski hidup di jalanan, Gomlo dikenal sebagai orang yang pantang mencuri. Ia bahkan pernah membentak seorang anak kecil yang ketahuan mengambil rokok dari warung tanpa bayar. Kalau kamu lapar, bilang. Tapi jangan jadi pencuri, Le. Maling cuma menang sehari, tapi aibnya seumur hidup. Anak itu menangis, dan sejak saat itu malah jadi bayang-bayang setia Gomlo. Ia mengikuti kemanapun Gomlo pergi, membawa gitar kecil dari triplek, menirukan semua lagunya. Anak itu kelak dikenal sebagai Gomlo Cilik oleh warga sekitar. Namun hidup tak selamanya adil bagi orang baik. Suatu hari, Gomlo jatuh pingsan di depan pasar genteng. Ia dilarikan ke puskesmas, dan dokter mengatakan ia menderita paru-paru basah yang sudah parah. Seorang perawat mengenalnya dan berkata lirih, "Mas, kenapa gak bilang dari dulu kalau sakit?" Gomlo hanya tersenyum. "Aku gak pengen jadi beban. Kalau mati, ya biar jadi lagu terakhir yang aku bawa." Ia menolak dirawat lama. 2 hari kemudian, ia sudah kembali ke trotoar, membawa gitarnya yang mulai retak di bagian belakang. Ia ingin mati bukan di ranjang, tapi di jalan yang sudah lama jadi rumahnya.